Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh, keluarga Hini Deni Sri, apa kabar? Pada podcast hari ini adalah podcast pertama saya. Untuk itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Soberiah Nurjana, biasa dipanggil Ana. Dan saya adalah anggota Legenda lulusan tahun 82. Pada podcast ini kali ini, saya ditemani oleh Kang Nonos. Kang Nonos apa kabar? Ya, Kang Nonos ini di Hindi sebagai sekjen ya Kang ya. Tapi sebelum kita memulai ngulik-ngulik pertanyaan, yang ngorek-ngorek pertanyaan tentang siapa sih Kang Nono yang sebetulnya, untuk itu kita seperti biasa ada games ya Kang Nono. Gamesnya yaitu jawab cepat. Jadi Kang Nono menjawab cepat dengan pertanyaan yang akan saya ajukan. Siap Kang Nono? Yang pertama, baca buku atau nonton film? Nonton film. Kenapa kan? Nonton film itu menyenangkan. Oh gitu ya. Iya. Cepat atau kuat? Cepat, kenapa cepat? Kenapa nggak kuat gitu loh Kang? Kan biasanya milih kuat. Segala sesuatunya memang harus kerjakan secepat mungkin. Oh gitu ya. Buat juga kalau lambat sia-sia. Oh gitu. Baiklah. Pertanyaan berikutnya. Tinggal di kota besar atau tinggal di kota kecil tapi nyaman? Kota kecil tapi nyaman. Kenapa bukan? Ya ini terkait juga dengan usia dan situasi saat ini. Mungkin di kota kecil dan nyaman itu lebih menyenangkan daripada di kota besar dengan itu kegiatan Iya. si Mhm. banyak hal. Ya, terakhir nih Kang Nono. Sangat cerdas atau sangat beruntung? Sangat beruntung. Kenapa nggak ngambil cerdas? Mungkin orang beruntung itu sebenarnya adalah cita-cita atau keinginan semua orang. Nah, orang cerdas belum tentu mendapatkan apa yang ya. Oh gitu ya. Ya, Akang Teteh sekalian, itulah tadi pertanyaan yang ditanyakan kepada Kang Nono yang dijawab cepat dengan alasannya. Kita bisa tahu bagaimana pribadi Kang Nono. Itu Kang Nono. Ya, kebetulan saya dengan Kang Nono ini satu angkatan, jadi kami sama-sama angkatan 82, gitu ya Kang Nono ya. Tapi tidak semua Akang Teteh Hini Deni Sri mengetahui seberapa dalam. Seberapa dalam nih? Seberapa dalam Kang Nono ini ya? Seperti itu, mari kita tanya-tanya tentang Kang Nono. Kang Nono, Iya. sebetulnya Kang Nono ini orang mana sih? Baik, ini ceritanya boleh panjang. Silakan. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah kampung waktu itu di Kabupaten Majalengka. Persisnya desa saya itu desa Jati 7. Beberapa alumni sudah mengenal dari ini karena ternyata banyak yang katanya itu pertama melakukan penelitian, terus yang kedua juga ada yang pernah PTHL di sana, ya khususnya untuk tanaman tebu. Ya di sana itu. Nah kalau dibanding sekarang memang sudah berkembang pesat ya, karena di sana ada bandara ya Kertajati. Nah itu Raya Japri mikrometer saja dari tahun saya.
Ya. Nah, tapi kalau cerita masa lalu itu gitu kampung boleh dibilang itu ada disolving ya. Kita untuk mencapai kota ya, artinya di sana itu ada fotokopi, ada toko baju, ada kue-kue yang enak. Nah, itu namanya kota Kadipaten. Yang saya masih ingat waktu saya SMP itu belum ada mobil. Jadi kita itu naik congdit namanya, naik sepeda, ojek. Nah, kalau sekarang kan ojek ada lagi kan, tapi ojek online gitu ya. Nah, dulu soalnya sudah ada ojek sepeda itu. Nah, kalau bisa ya waktu itu namanya congdit ya. Jadi dibonceng nang silit. Itu istilah Jawa sih sebenarnya, karena sebetulnya memang Jatitujuh itu berbatasan dengan Indramayu. Jadi sudah Jaware waktu itu eh, bahasanya ya. Nah, apa saat kita perjalanan ke Bogor? Iya, itu tadi kan Kakak Bang Makamero itu dari Majalengka ya. Enggak ya. Tuh ayah ibu dari Majalengka. Tuh. Terus taunya ada sekolah di SPMA itu gimana tuh Kang Mang? Kan pasti SD, SMP-nya di Majalengka. Ya. Tapi terus kok tiba-tiba kata saya ya, tahunya SMA itu dari mana Kang? Iya, tidak pernah tahu sebelumnya ya. Karena tiba-tiba kepala sekolah memanggil saya, kemudian memperlihatkan suatu surat edaran. Waktu itu saya tidak tahu nama suratnya. Mungkin surat edaran memberitahukan kepada saya, no ini ada sekolah SPMA di Bogor, bisa tanpa tes. Oh, bisa tanpa nilai. Ya, betul. Jadi diseleksi berdasarkan nilai. Iya. Nilai raport, nilai jasa, saya lahirkan. Nah, jadi ini sebenarnya bukan dari awal saya ingin sekolah di SPMA, karena memang saya tidak tahu. Jangan kan SPMA, Bogor dimanapun saya tidak tahu. Jadi memang karena saya di kampung, paling jauh saya ke Cirebon, namanya kota besar. Ya gitu. Ya kata ibu saya sih, dulu pernah katanya ke Bandung, waktu bayi. Sudah tidak ingat lagi ya Kak. Seperti itu ya. Jadi saya sebenarnya sudah berusaha untuk ke SMA, ke SPG gitu. Ikut teman-teman. Orang tua tidak punya saran atau pandangan harus sekolah di mana itu. Nah, Akhirnya diterima di SPMA. iya, diterima. Nah, itu mungkin dua balik ya. Pertama kita mengirimkan berkas ya, jadi nilai ijazah, nilai raport, kemudian surat rekomendasi. Nah, kemudian balik lagi. Nah, kemudian dapat jawaban bahwa saya diterima tanpa tes. Ya. Ya, diterima tanpa tes. Iya, diterima Tes. Ternyata kan banyak ya, itu yang tanpa tes itu semua di kelas 1A. Oh iya. Kira-kira ada 10 kalau biasa lah ya yang tanpa tes. Iya, jadi saya pikir memang siswa SPM itu orang-orang terpilih, ya, orang-orang pintar, gitu. Jadi dari sisi IQ Lebih dari biasanya. Nah, tapi juga itu IQ-nya ya. Artinya itu juga jadi modal dan bisa dirasakan sekarang ya. Bagaimana kita bersosialisasi, kita berteman, ya, berkompakar itu. Saya kira memang sumber daya SDM-nya, ya, dari seleksi siswa masuk SPM itu memang sudah bagus, dan terasa sampai sekarang kita sudah lulus beberapa tahun, ya kita masih karena baik. Kang Mano ini kan di HIMNI ini sebagai sekjen ya, sekretaris. Tapi Kang Mano ini juga selaku jenderal di Legenda. Di mana tuh Kang Mano?
apakah ada apa namanya hal-hal yang bisa membuat sebagai jenderal juga, tapi sebagai sekjen juga. Gimana tuh Kang Nono? Ya, baik. Mungkin saya cerita di legenda. Ya, kebetulan ya saya ditunjuk lah jadi ketua. Ya, ketua dia lah. Ya, oke lah saya itu ya. Sebenarnya saya tidak merasa pantas gitu jadi ketua ya. Tapi karena ini sudah amanah dari teman-teman, oke kita diangkat. Dan saya terpilih ya saya akan berbuat sebaik-baiknya. Semampu saya semaksimal mungkin ya untuk apa sih memajukan apa-apa ya ini. Dan sudah terbukti ya, Iya, lebih alhamdulillah. dari Iya. 4 tahun ya, Empat. 5 malahan. Hmm, Pokoknya sudah lama juga Iya, menjadi jenderal di legenda. ya, jadi jika Iya, iya. Oke. Sekarang di ini juga Kang Nono sebagai ya, Kamis, itu apa Kang Nono rencananya atau apa ya distribusinya Kang Nono untuk di ini sebagai staf. iya, baik. Jadi saya itu sekretaris 1 ya. Ya. Di kepengurusan itu ada sekretaris 1 dan sekretaris 2-nya itu Kang Abi, angkatan dalam Panglima. Ya, dia 2 sekretaris ya. Biasa ditunjuk oleh ketua untuk menjadi sekretaris ya. Dasarnya saya tidak tahu juga ya. Tapi alhamdulillah setelah kita berjalan beberapa bulan terbentuk pengurus, komunikasi kami di pengurus sangat aktif dan produktif ya. Nah, saya secara pribadi juga sebenarnya punya visi di organisasi ini bahwa HIMI itu harus punya program. Itu ya paling saya inginkan, bahwa tanpa program itu organisasi ya makin ya lumpuh. Namanya ada tapi kegiatannya tidak ada. Nah, akhirnya saya dengan Pak Ketua ini terus berkomunikasi, kan saya bilang kita harus membuat program jangka panjang, program jangka pendek ya. Nah, kami sharing waktu itu bahwa ketua punya program ini, saya juga punya program ini. Kita gemundang strategi kita punya yang namanya rencana program. Dia minta program itu sudah ada tabel. Nah, karena sebelum itu kan kita sudah ngisun seperti kepengurusan gitu. Nah, ada pembina, ada penasehat, ada pengurus. Nah, tapi juga di bawah itu ada bidang-bidang, atau tidak ya. Nah, kita bagaimana supaya kepengurusan ini bisa berjalan dengan efektif. Artinya setiap bidang itu harus punya acuan, harus punya panduan. Nah, punya program, lah akhirnya itu kan akan menjadi program. Nah, jadi memang kita tuh maratonnya sama ketua, sama teman-teman yang lain kita diskusi. Ya, pertama kita menyusun tupoksi. Ya, dari ketua, sekretaris, bendahara, ya, bidang-bidang, semua ada tupoksinya. Artinya dia harus bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya. Betul. Dengan itu. Jadi pertama tidak diandalkan ya, tidak disalahkan gitu ya. Dia akan berjalan dengan tupoksinya. Nah, kemudian berkembang lagi ya. Ya itulah kita bicara masalah program. Ya. Ya, kita susun dan program. Nah, program yang kita buat ini sebenarnya untuk panduan setiap sekolah misalnya kan. Maksudnya setiap bidang, ya setiap bidang. Jadi di dalam program ini sebenarnya bidang. Contohnya umpamanya kalau bidang humas itu programnya apa? Itu ya. Dan jadi saya lihat humas sudah berjalan ya. Ya. Sudah berjalan dengan podcast seperti ini, itu saya kira salah satu program dari bidang.
bidang sosial, nanti mungkin kita bicara juga ya apa yang ada dilaksanakan dalam Iya. bidang usaha juga. Nah itu adalah suatu realisasi dari turunan program yang sudah kita. Oke, baik Kang Nono. Ternyata di Middle East ini kita juga punya beberapa program yang rencananya kalau tidak salah tanggal 29 November juga kita mau ada tanggal 9 November ya, tanggal 9 November kita akan ada acara ya, Ya. itu dari Babudan dengan program Ya. sosial. Jadi ada dari sosialnya kita sehat semua, dari Babudannya kita ada pasar sehat atau bazar yang nanti akan diikuti oleh setiap angkatan yang atau UMKM ya. Ya. Nanti akan kita adakan bazar atau pasar sehat gitu ya Kang Nono ya. Kang Nono, kembali lagi ke personal nih ya, boleh kan? Iya, Kang Nono itu sebetulnya putranya berapa sih? Saya punya putra 2. Oh iya, oh dua-duanya putra, dia. Oke, terus sudah punya cucu kah? Punya cucu alhamdulillah sudah 4. Oh, alhamdulillah ya, cucunya sudah 4. 3 laki-laki, 1 perempuan. Wah, seneng ya. Ya. Berarti MC juga dong ya? Ya. Berarti MC juga ya? Iya. Kang Nono, adakah hal yang ingin disampaikan juga di podcast ini mengenai SPMA terutama? Apakah Kang Nono, pengalaman Kang Nono di SPMA ini, baik pengalaman menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan? Gimana Kang Nono? Iya, semuanya jadi pelajaran ya. Ada pengalaman-pengalaman yang waktu itu mungkin menyedihkan ya. Tapi kalau kita hayati, kita ambil hikmahnya saat ini, itu ternyata cukup besar ya. Nah, kalau kita dengar podcastnya kami ini ya, ternyata di sana memang ada pengembangan masalah disiplin. Betul, iya. Tapi juga itu, saya kira untuk membina kita mentalnya kuat. Seperti itu, dan alhamdulillah saya kira sampai sekarang kita bisa mendapatkan manfaat dari kepentingan mental di waktu kita sekolah madu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin saya ingin cerita pengalaman saya pertama kali masuk di SPMA. Ya itu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur itu ya. Mungkin sampai detailnya saya masih bisa mengingat itu. Jadi pertama kali datang ke Bogor, yang kedua kalinya itu setelah saya tahu bahwa saya diterima, akhirnya saya sudah membawa bekal ya. Ya pakai bawa bantu sangat karena memang kita sudah diterima di kami. Nah itu dia. Itu juga salah satu informasi yang saya terima bahwa memang di sana ada asrama. Jadi saya ke situ udah berpikir mau tinggal di mana tidak ya. Kita sudah pasti di asrama. Nah cuma masalah timing waktu itu. Saya luntang-lantung ya di sekolah itu. Setelah semuanya bubar, waktu itu saya diantar sama Pak. Tapi setelah mungkin pemirsa berpikir, oh ini sudah selesai, ya pulang. Saat itu dia saya ditinggal sendiri, culang cileng. Saya tidak tahu harus apa, asramanya di mana, saya juga tidak tahu. Saya kebetulan ketemu sama petugas di sana. Hanya saya tanya, dia juga tanya-tanya. Oh kalau begitu di asrama ya antar. Iya asrama di sana katanya begitu. Ya sama petugas yang ternyata itu kalau kita bilang si EB lah satpam. Satpamnya seperti asrama Divisi 1 ya. Nah saya diantar ke sana. Udah gitu. Udah
mau tinggal di sini. Dikasih kunci kamar. Nah, udah masuk ke kamar, masih bingung juga. Oh, ini kamar, ini asrama kayak begini, saya bilang itu. Nggak ada tempat tidur, nggak ada tikar. Ya, jadi eh tempat tidur tuh cuma kayu aja gitu. Bahkan dibuat kayu-kayu aja, palang-palangnya aja, nggak ada apa-apa. Itu kan nggak berarti ada empatnya. Nggak ada kasurnya, nggak ada tikarnya. Nah, itu kan waktu itu udah sore. Saya bingung, ini disuruh tidur di asrama tapi nggak ada alat tidurnya begitu ya. Betul-betul saya bingung ya. Ini bagaimana? Ya karena memang itu sudah capek dan mulai kerasa kantuk. Kebetulan saya punya koran, beli di jalan. Itu jadi dibuat alasan untuk tidur. Ya, untuk tidur. Sudah, nah udah tidur. Disitulah ini apa ya? Apa gejolak batin saya gitu. Karena itu pertama kali saya jauh dari keluarga. Nah, dari keluarga, terus kita melihat kenyataan saya tidur di lantai dengan selai koran begitu yang dan bantal pun saya menggunakan ransel saya ya. Nah, jadi sudah mulai tukang tinduk kampung halaman. Ya, baru sehari itu tiba-tiba ingat ibu, ingat bapak, adik, kakak. Belum pernah saya jauh seperti itu. Ya, ada yang dia setiap hari berantem sampai cakar-cakaran, sampai pukul-pukulan. Saat itu rasanya pengen sekali juga ketemu, pengen jadi pada rasa dibilang luar biasa. Nah, oke. Akhirnya menangis ya. Itu coba saya sholat, begitu setelah sholat sambil nangis. Itu air mata sudah basah langsung. Itu pengalaman saya. Kalau menurut Kang Nono itu pengalaman pahit atau pengalaman tadi? Ya, mungkin pada saat itu sangat menyedihkan. Tapi setelah itu, Saya itu menjadi senang yang kenangan dibanding papan. Baiklah Kang Nono, keluarga Himni Dewi Sri. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kang Nonos juga mengenai personalnya ataupun beliau sebagai sekretaris Himni, apakah programnya kita tadi sudah mendengar, tapi ada yang masih mau disampaikan ya Kang Nono ya mengenai perayaan, bukan perayaan sih ya, pelaksanaan LTK dan Pasar Sehat pada tanggal 29/2025. Silakan Kang Nono. Ya, baik teman-teman Himni sekalian. Terkait dengan rencana tanggal 9 yaitu acara senam sehat atau senam terapi lintingkung dan bazar ya dengan tema pasar sehat. Mungkin saya ingin menyampaikan juga beberapa hal. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua pelaksana dari acara ini, dan sudah kita bentuk susunan kepanitiaannya. Mungkin saya perlu sampaikan ketuanya saya Nono, kemudian sekretarisnya Kang Hayat 84, lalu bendaharanya Tenopi 82, seksi acara T20, dan seksi humas Kang Edi 79 ya. Nah, nanti mungkin kami panitia Panpel akan mengadakan pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan perlu diketahui bahwa ini juga merupakan program kerjasama antara Himni dan Polbangtan. Nah, jadi di dalam kepanitiaan itu juga kami tambahkan itu bidang atau seksi perlengkapan akomodasi ya. Nah, kenapa? Karena Polbangtan itu kan sebenarnya yang menjadi tuan rumah.
dia Oh punya iya, iya. tempat, Tempatnya punya dikelola. fasilitas, Iya, ya. betul. Jadi Iya. kita perlu juga diajak bicara dan kerjasama. Iya, betul. Kemudian juga kontribusinya dari Polbangtan apa untuk acara ini. Mungkin perlu saya sampaikan lagi mengenai sehubungan dengan program. Ini kan program dua bidang, ya, bidang sosial dan pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Kang Hayat, dan bidang usaha dan Dana. pengembangan usaha dan dana, Iya. ya, yang diketuai oleh Kang Kodir. Iya. Nah, kalau saya melihat ini suatu ide atau gagasan yang spontan, ya. Pada saat Kang Hayat melemparkan program mengadakan senam sehat, ya, yang artinya di sana nanti ada pengunjung dari peserta senam, kemudian disamber istilahnya apa ya? Direspon oleh Kang Kodir, Iya. kalau begitu udah aja kita sekalian mengadakan jualan. bazar Iya, gitu, betul. ya. Bazar. Nah, jadi suatu saya kira momen yang kerjasama yang mutualisme, ya. Iya, Di betul. satu sisi ya program sosial dengan istilah slogannya itu ya healthy and happy, ya, membangun masyarakat yang sehat. Nah, Dan bahagia. sementara di sisi lain Bang Udan juga, oh iya, kami juga punya barang-barang yang harus dipromosikan, ya. Iya. Jadi memang dari awal kita sudah ingin mengetahui HIM ini punya potensi apa, ya. Nah, dan ternyata memang banyak yang punya produksi, ya, yang menjual produk-produk pertanian, ya. Kemudian ada juga yang suplemen, ya. Sebagai contoh, ada yang menjual madu, ada yang menjual apa atau herbal, ya. Nah, itu ternyata banyak juga yang menjual sarana pertanian. Nah, itu kita diidentifikasi. Artinya saat bazar ini adalah momen yang penting untuk mempromosikan apa yang mereka miliki, ya, dari alumni. Ya, gitu. berkaitan dengan itu, mungkin ada pertanyaan dari peserta Kang Nono nih. Itu kan nanti ada stand-stand gitu ya. Jadi Iya, betul. setiap angkatan ada stand, produknya apa yang dijual istilahnya, ya. Iya. Nah, itu mungkin pasti mereka juga bertanya, berapa sih setiap standnya itu harganya gitu, bayarnya itu berapa gitu loh Kang Nos. Iya. Saya untuk menghitung biaya real satuan, ya, artinya per stand, itu saya sudah punya angka, ya, berapa gitu. Artinya kita menyediakan space 2x2 meter dengan 2 meja dengan 4 kursi. Nah, itu hitungannya sudah jelas, sudah ada. Tapi saya tidak ingin melempar nominal ini secara langsung. Kenapa, karena Kang Nos? ya ada hal-hal lain yang mungkin menjadi pertimbangan. Iya. Katakanlah kalau seandainya hasil perhitungan saya mau, oh ini 150.000. Kemudian kita lempar ke alumni yang mau buka stand. Peserta, iya. Wah, kok tiba-tiba sudah dipungut biaya, belum tentu untung gitu dagangannya. Betul. Nah, umpamanya ini, ya. Nah, kita sebenarnya untuk menghindari. Karena kalau saya lihat sebenarnya momennya ini adalah reuni dalam format lain, begitu. Oh, gitu. Nah, gitu jadi kita kumpul bertemu tapi badan sehat. Nah, badan sehat juga kita bisa menjual produk, ya, paling tidak untuk mempromosikan. Iya, mempromosikan apa yang kita hasilkan, ya. Betul. Okay, Nah, jadi saya menghindari bahwa ini memang ada biaya bagaimanapun, ya. Itu sudah kita hilangkan biaya sewa, ya. Kalau seandainya di tempat lain pasti ada biaya sewa tempat, ya. Betul. Karena ini ada punya Polbangtan, jadi sewa tempat tidak ada. Yang ada adalah untuk sewa meja, sewa kursi, gitu. Sengaja saya menekankan bahwa ini harus sewa, artinya tidak membawa sendiri-sendiri. Oke, ya. Jadi disediakan oleh panitia, Dikoordinir oleh dikoordinir oleh panitia. Betul. Jadi begitu. tidak
tidak masing-masing Iya. membawa meja, Oke, kursi, peralatan dan Baik, sebagainya. baik, Jadi baik, kita Kang fasilitasi lah, Oke, iya. begitu. Kang Nono, terima kasih banyak Baik. atas waktunya sudah ngobrol dengan saya. Iya. Walaupun Ngobrol mas sering ya. ini obrolan saya yang pertama di podcast Himni Dewi Sri, mudah-mudahan tidak membuat kecewa anggota Himni Dewi Sri. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Nono. Iya, sama-sama terima kasih saya Iya. sudah di podcast. Untuk itu saya akhiri podcast ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dewi Sri.